Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nursadiah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pengembangan instrumen dan analisis butir non-tes. Teknik evaluasi non-tes dilakukan melalui angket atau kuesioner, wawancara, dan yang terakhir adalah pengamatan atau observasi. Angket. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden atau siswa. Berfungsi sebagai alat pengumpul data, dan data tersebut berupa keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, dan pendapat mengenai suatu hal. Contoh angket dalam aspek sikap, aspek minat, aspek nilai, dan aspek konsep diri. Di sini menggunakan skala Likert dengan pembobotan skor untuk pernyataan positif, jawaban sangat setuju diberikan skor 5, hingga jawaban sangat tidak setuju diberikan skor 1. Untuk pernyataan negatif, jawaban sangat setuju diberikan skor 1, dan jawaban sangat tidak setuju diberikan skor 5. Kemudian, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab untuk memperoleh informasi yang dapat digali dari responden atau siswa. Perlu membuat pedoman wawancara dengan memperhatikan aspek-aspek yang ingin diketahui. Pertanyaan yang diungkapkan umumnya menyangkut segi-segi sikap dan kepribadian siswa dalam proses belajarnya. Wawancara dapat dilakukan setelah melakukan tes tertulis dengan maksud untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang pemahaman siswa. Di sini ada contoh pedoman wawancara yang meliputi aspek-aspek dan pertanyaan. Pertanyaan dalam wawancara dapat berkembang mengikuti jawaban dari responden. Di sini ada pedoman wawancara analisis kemampuan matematis siswa. Kemudian di sini ada contoh pedoman wawancara dalam aspek sikap kemandirian. Kemudian ada pengamatan atau observasi. Observasi adalah suatu teknik penilaian non-tes yang menginventarisasikan data tentang sikap dan kepribadian siswa dalam kegiatan belajarnya secara langsung. Penilaian non-tes ini misalnya pengamatan dalam uji kerja atau performance, pengamatan kegiatan dalam melaksanakan tugas proyek, kemudian pengamatan terhadap hasil kerja dalam membuat suatu produk, dan pemeriksaan terhadap dokumen misalnya portofolio. Di sini ada contoh pengamatan unjuk kerja dengan format penilaian melalui skala rentang. Skala rentang yang dimaksud adalah mulai dari skor 4, 3, 2, 1. Di sini ada keterangan tanpa kesalahan, ada sedikit kesalahan, ada banyak kesalahan, dan tidak melakukan kerja sama sekali. Kemudian ada contoh pengamatan observasi untuk unjuk kerja dengan format penilaian melalui daftar cek. Daftar cek di sini untuk tanda cek berarti iya diberikan skor 1. Untuk tanda strip berarti tidak atau diberi skor 0. Kemudian ada contoh pengamatan dalam proyek atau project. Skala yang digunakan melalui skala rentang. Di sini ada contoh pengamatan proyek melalui daftar cek. Kemudian di sini ada contoh pengamatan produk dengan aspek-aspek dan keterangan-keterangan yang mengikutinya. Kemudian di sini ada contoh pengamatan portofolio. Format contoh hasil penilaian portofolio, di sini ada nama, tugas, tes harian, remedial, ulangan umum, dan keterangan yang mengikutinya. Kemudian, yang terakhir ada analisis butir non-tes. Analisis hasil pengamatan dan angket sangat berbeda dalam perhitungannya. Hasil pengamatan dapat dianalisis menggunakan rumus skor hasil sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100%. Kemudian untuk hasil angket dapat dianalisis menggunakan rumus skor akhir A dikali sangat tidak setuju, ditambah B dikali tidak setuju, ditambah C dikali netral, ditambah D dikali setuju, ditambah E dikali sangat setuju, per skor maksimal dikali 100%. Besaran A, B, C, D, dan E tergantung pada sifat pernyataan positif atau negatif. Untuk pernyataan positif, digunakan A0, B1, C2, D3, dan E4. Untuk pernyataan negatif, digunakan A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2,
D sama dengan 1, dan E sama dengan 0. Berikut referensi yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.